Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak berpuasa. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara. Intonasi, pilihan kata-kata, serta penguasaan panggung masih memikat penontonnya meski hampir 1 abad lalu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur lebarkan musuh itu. Maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Pidatonya tak hanya menggetarkan massa yang ada di depannya. Pidatonya berisi refleksi dari pemikiran-pemikiran setelah 5 kali diasingkan dan 2 kali dipenjara. Juga ribuan buku yang telah ia pelajari hingga melahirkan lebih dari 50 buku. Kita mengenalnya sebagai Bapak Proklamator, Bapak Pendiri Bangsa, serta Presiden pertama Republik Indonesia. Tapi bagaimana sosok Soekarno di mata anak-anaknya? Soekarno lahir di Surabaya tahun 1901. Ia menikah dengan Fatmawati pada tahun 1943, 5 hari sebelum usianya genap 42 tahun. 1 tahun berikutnya, anak pertamanya lahir, Guntur Soekarno Putra. Saya dilahirkan di dulu jalan Pegangsaan Timur nomor 56 tanggal 3 November tahun 1944. Nama kalau di akte kelahiran nama saya dikasih oleh orang tua yaitu Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri. Tapi untuk nama populer kepada masyarakat itu selalu hanya memakai nama Sukmawati Soekarno saja. Saya dilahirkan di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 13 Januari tahun 1953. Guntur anak pertamanya bahkan masih berusia 1 tahun saat proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu pula, bersama Muhammad Hatta, jabatan presiden dan wakil presiden melekat sebagai orang penting di Indonesia. 68 juta orang lebih mempercayakan Indonesia di tangan mereka. Tapi sebagai seorang ayah, kenangan dan pengalaman bersama sang anak tak akan mungkin terlupakan. Yang pertama sayur lodeh ya. Kalau sayur lodeh pacoan itu mungkin kan bumbu goreng. Terus sambal, tapi sambal mesti dibikin nggak boleh halus. Dicobeknya tuh, nah, terus disumbuhkan ke bapaknya tuh masih sama cobek-cobeknya gitu, nggak dipindah. Itu. Yang pastinya adalah dari kecil kami sudah dididik untuk
putri presiden itu harus tahu seni budaya Indonesia. Artinya melalui seni budaya dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan saya mulai naik pentas untuk menari itu karena sebetulnya kan kedua orang tua ya, jadi bapak dan ibu yang mengarahkan demikian, dan kemudian ibu saya lebih mengarahkan saya itu seperti lebih harus tahu tarian Bali. Yang putri kami itu adalah dari Bali, jadi ibundanya bapak itu adalah dari Bali, dari Singaraja. Solo sama aja, sama semuanya. Kan yang membedakan dari kecil kami terikat dengan protokoler yang sebelumnya kami bilang itu buat rasa dan nyaman gitu. Ya, desa itu buat ya. Tapi kalau pergaulan dari kecil kita tamat-tamat aku main saya anak-anak pegawai apa ya gitu di tukang kebun, anak tukang cuci, anak tukang masak dan sebagainya. Meski menyatakan merdeka, situasi Indonesia bisa dibilang tak baik-baik saja. Sebab tak semua negara mengakui langsung kemerdekaan Indonesia. Bahkan, baru setahun merdeka, ibu kota harus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Belanda sendiri baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Apa sebab sekarang Kang Triwarna bisa berkibar di sini? Hal lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Dan di situasi apapun, Soekarno adalah kiblat pengetahuan untuk anak-anaknya. Kalau dari sisi pemimpin politik gitu ya, sebagai presiden itu, ya saya kagum kepada beliau begitu saya mengetahui bahwa seorang Insinyur Soekarno itu kok bukunya banyak ya gitu, ilmunya terus bagus, walaupun rumit susah gitu, tapi bahasa politiknya itu saya mulai kenal gitu, kok lebih enak gitu ya. Dan ya saya juga jadi tahu lah polisi politik yang sedang berlangsung. Kami jika bahwa kita sebagai negara yang juga dari anak konstitusi kita bahwa kita ini adalah sangat menentang penjajahan. Meski tak disebutkan secara rinci, peristiwa politik di tahun 1952 bisa dikatakan sebagai peristiwa yang tak boleh dilupakan. Saat itu, tentara menghadapkan meriam ke arah istana. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh ditumbang-kambingkan oleh sesuatu politik. Salah satu alasan mengapa peristiwa ini bisa terjadi, karena kabinet di parlemen silih berganti hingga masuknya militer ke dalam kancah perpolitikan. Baru tak berdewasa ini tahun 57, Bung Karno kan waktu itu sedikit ini ada ulang tahun kerusuhan, ada yang basar atau apa gitu, orang tua murid pun tidak. Karena sebagai orang tua murid datang, juga lihat stand apa gitu. Waktu mau pulang, itu
ada pemuda-pemuda dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang pemikirannya ekstrem, itu kan Bung Karno digranat. Bung Karno digranat, tapi granatnya kalau nggak salah ada 4 kali atau berapa kali. Tapi ya itu kan Bung Karno bilang urusan mati itu kan urusan di atas. Jadi kalau digranat cepat, namanya dari ajudannya yang satu, kemudian ada dari pengawal pribadinya, dari detachment kawal pribadi yang cepat sampai itu. Jadi perisai hidupnya kalau dibawa nyebrang masuk ke rumah seorang Belanda gitu. Terus diamankan sama mereka di sana. Soekarno memang menjadi kiblat untuk putra-putrinya. Tapi bukan berarti semua harus menjadi politikus seperti sang ayah.